Om Andri pasti tahu di mana Dani sekarang. Om Andri! Om Andri! Om Andri! Om, apa kabar Om? Apa kabar? Saya Indah, kakaknya Denny. Om tahu nggak di mana Denny sekarang? Soalnya saya mencari dia kemana-mana tapi tidak ketemu, Om. Apa Denny masih di Jakarta? Kalau saya kasih tahu yang sebenarnya, hanya akan membuang-buang waktu saja. Adik kamu itu benar-benar bajingan. Dia sudah membunuh anak saya, Mita. Lalu dia pergi dengan perempuan lain. Sekarang akibatnya dia dibunuh oleh perempuan itu. Jadi kamu tidak usah mencari Denny lagi. Ku tersanjung. Oke Mita, kamu pesan aja. Tolong pesenin saya orange juice, saya mau ke toilet dulu. Brengsek, kalau Antika tahu saya sama perempuan lain, kesempatan untuk merayu dia kembali bisa habis nih, bisa kacau. Ini mas saya pesan yang tadi orange juice sama. Mita, kamu tolong teleponin Pak Haris. Kenapa dia belum datang sekarang? Tapi saya nggak tahu nomor telepon Pak Haris, Pak. Oke. Halo, Pak Haris. Iya Pak, di mana Pak? Saya udah di sini Pak. Waduh, kenapa nggak bilang dari tadi Pak? Iya, aduh, iya oke Pak. Kalau gitu kita saling kontak lagi Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Mita, Pak Haris nggak bisa datang. Karyawannya ada musibah. Oke, kita kembali ke kantor. Masih banyak kerjaan yang harus kita kerjain. Oke? Maaf ya, saya harus kembali. Mas tadi belum pesen minum ya? Oh iya, saya lupa. Waiternya mana ya? Ada apa sih? Saya lihat Erik sama perempuan, Mas. Erik, mana? Saya mau ketemu dia. Jangan Mas. Biarin aja, Mas. Jangan cari ribut lah. Saya bukan mau cari ribut. Saya mau nyamperin dia dan mergokin dia ketemu perempuan lain. Supaya dia malu ketemu kita, ya? Mas, itu mobilnya, Mas. Hei! Sekarang dia bisa lolos. Tapi lain kali saya akan tangkap basah. Anita, kita harus segera bertindak. Karena kalau sampai Hadinata mendapatkan uang dari Hesti, pasti dia akan melupakan kita. Dan dia juga akan keluar dari kehidupan kita. Benar juga, Tante. Kita harus segera ke rumah si Hesti. Ibu Hestinya ada? Maaf, Ibu siapa ya? Bilang saja saya istrinya Handinata. Loh, bukannya Ibu Hesti istrinya Pak Handinata? Kamu tidak usah banyak tanya. Cepat bilang aja begitu. Iya, Bu. Ada apa? Bu, di depan ada tamu yang mau ketemu sama Ibu. Siapa? Saya tidak tahu namanya, Bu. Tapi dia bilang katanya dia istrinya Pak Handinata.
Iya, Ma. Gong, di mana kamu? Cepat pulang ya. Perempuan yang merusak rumah tangga Mama ada di sini. Ya udah, Ma. Mama tahan dia, jangan sampai dia pergi ya. Agung ke sana secepatnya. Ada apa, Mas? Perempuan bangsat yang sudah ngancurin kehidupan Mama. Dia sekarang ada di rumah. Ayo cepet pulang, Mas. Saya takut terjadi apa-apa sama Mama. Berani-beraninya kalian datang ke rumah saya. Hesti, kami datang kemari bukan untuk membuat keributan. Lantas, untuk apa kalian kesini? Kamu masih ingat kan? Kamu pernah telepon Handinata dan mengatakan kalau kamu akan membagikan sebagian harta kamu untuk dia. Hesti, semenjak kamu sakit jantung, saya sering iba melihat kondisi kamu. Saya tidak mau menjadi penyebab kematian kamu. Oleh karena itu, saya sudah memutuskan untuk meninggalkan Handinata. Untuk itulah Nyonya Hesti yang terhormat. Kami juga meminta bagian kami sebesar porsi yang Nyonya Hesti akan berikan kepada Handinata. Apalagi yang kamu pikirkan, Hesti? Bukankah ini merupakan kesempatan yang baik bagi kamu untuk bisa bersatu kembali? Saya tidak pernah menelpon Handinata dan Handinata tidak punya hak apapun atas harta saya. Tahu? Maksud Nyonya Hesti, Handinata berbohong kepada kami. Hesti, kamu kan sedang sakit jantung. Untuk apa lagi mempermasalahkan masalah harta? Bangsat! Terjadi sesuatu sama dia, bisa-bisa kita berbahaya. Ayo, Anita. Kita harus tetap di sini. Kita harus memastikan kalau dia benar-benar meninggal. Wah, kamu gila kalau kita tetap di sini membantu orang tua. Polisi akan datang dan kita tidak benar. Mana dia orangnya, Ma? Dia sudah pergi. Cepet, Ma, kasih alamatnya sekarang. Sudah. Kamu jangan cari dia. Dia orang jahat. Dia bisa melakukan apa aja terhadap kamu. Ma, tahan, Ma. Poppy, cepat! Poppy! Ma! Sabar, Ida. Kamu harus sabar. Saya nggak percaya, Mas. Saya nggak percaya kalau Denny sudah meninggal. Kamu tahu di mana dia dikuburkan? Saya nggak sempat menanyakan itu, Mas. Saya udah terlalu kaget begitu mendengar Denny sudah meninggal waktu Andri pergi. Saya udah kehilangan Papa. Saya udah kehilangan Mama. Dan sekarang saya juga harus kehilangan adik saya. Anda, kamu harus tabah. Lebih baik sekarang kita mendoakan semoga Allah menerima arwah Denny ya. Kamu harus tabah, Ina. Loh, kok anak Mama belum tidur? Udah malam. Besok kan perayaan 17 Agustus, jadi besok harus berangkat lebih awal. Kamu lagi baca apa itu? Ini lagi baca puisi buat lomba besok. Karangannya sih karangan Papa, supaya lebih bagus. Kalau bagus kan Famous bisa jadi juara, Mak.
Iya, Mama doain. Tapi sekarang bobo dulu ya. Iya deh, Mah. Ku tersanjung. Bos harus ikut lomba puisi aja, Bos. Bos kan pintar, supaya semua tahu kalau Bos bisa ngalahin Pemas dan Abel. Lu jangan ngomong sembarangan. Mereka dulunya kan juara kelas. So tau lo. Nenek-nenek juga tahu kalau mereka juara kelas. Ini kan lain masalahnya. Juara kelas sama juara puisi lain. Kalau juara puisi harus ada bakatnya. Kalau gua gimana dong? Boro-boro gua baca puisi. Baca buku pelajaran aja nggak pernah. Bos, saya ada ide, Bos. Gimana kalau kita curi karangan si Pemas? Iya bener, Bos. Tapi si Badak N pasti ikut. Dia kan pernah juara puisi. Gimana dong? Kalau soal N, Bos, tenang aja. Apaan sih? Gaya lu? Saya punya gula menjarap. Gula ini campur permen ini. Bos jangan ketawa dulu dong. Kalau gula ini campur permen ini, pasti suara N akan serak. Yang bener loh. Pokoknya dijamin deh, Bos. Tunggu sebentar, aku mau ke kelas dulu ya. Ngapain sih? Aku bawa sebentar aja ya. Kenapa sih, Bang? Bagi kemerdekaan. Banyak sudah nyawa yang dikorbankan. Halo, jangkrik Jepang. Selamat lo. Lagi ngapain, En? Lagi latihan baca puisi. Si Imut mana? Ada, dia juga lagi latihan kayak kamu. Oh, si Imut ikut lomba baca puisi juga ya? Iya. Nih, ada titipan dari si Imut. Ih, baik bener. Makasih ya. Dah. Ada juga. Enak. Yang mana, Bob? Indah, itu cucu kita. Yang rambutnya diikat warna-warni. Ayo anak-anak, acara mau dimulai. Kita masuk ke aula. Ayo. Anak cantik, kamu namanya siapa? Abel. Ini Oma. Pasti Abel nggak punya oma. Iya, tapi anggap aja Oma yang ini, Oma Abel sendiri, ya. Ini Oma bawakan kue buat Abel. Ayo. Maaf, Abel nggak boleh nerima apa-apa dari orang lain. Bel, ayo Bel, pertandingannya udah dimulai tuh. Yuk. Untuk mempersingkat waktu, saya panggilkan peserta pertama kita
yang pernah menjuarai lomba puisi tingkat nasional, yaitu Enida Yusnaina Puspitasari Gregetan Ningsih. Ini pasti kerjaan si gendut. Soalnya tadi si Eni dikasih permen sama si gendut. Bisa-bisa si gendut jadi juara. Tenang aja, aku udah ngerjain si gendut kok. Ngerjain apaan tuh? Lihat aja nanti. Tenang. Kamu kenapa, En? Ya sudah, sekarang kamu kembali duduk ya. Hati-hati. Tenang. Untuk peserta berikutnya kami panggilkan Tommy Setiawan. Puisi ini karya saya sendiri. Mana ya? Arti kemerdekaan. Arti kemerdekaan bagi saya, kemerdekaan berarti kita bebas makan. Tenang ya, tenang. Ya. Tidak perlu memikirkan berat badan. Sorry lagi. Salah lanjutkan kau. Arti kemerdekaan bagiku. Merdeka bukan cuma berarti bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti bebas mencuri puisi teman. Baik, untuk meneruskan acara lomba ini, saya akan panggilkan peserta berikutnya, Famous Yoga. Kayak ganteng aja lo. Apa jelek lo? Emangnya? Arti kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Para pejuang telah gugur mendahului kita. Sampai titik darah penghabisan, para pejuang rela berkorban seluruh jiwa dan raganya untuk kemerdekaan negeri Indonesia. Diiringi tetes air mata, darah, dan pengorbanan jiwa ragamu takkan mampu ditebus dengan penghargaan atau sekedar mengenang perjuanganmu. Kemerdekaan sudah kita raih.
Tetapi lihatlah di sana, masih banyak yang merasa terhimpit derita. Kebutuhan hidup serba mahal, teror meneror berakhir, dar, telah menghapus kemerdekaan kita sebagai generasi penerus bangsa. Hanya satu harapan seluruh anak negeri tercinta ini, merdeka, merdeka. Tidak ada lagi ketertindasan, apalagi teror meneror yang berakhir penderitaan. Hidup damai, tentram, dan sentosa adalah arti kemerdekaan. Merdeka! Baik, untuk acara berikutnya kita menuju lapangan untuk mengikuti lomba gigit duit dan balap karung. Ku tersanjung. Ayo. Dengar ya, ini pengumuman perolehan pemenangnya. Siapa yang paling banyak koinnya? Febri 7 koin, tepuk tangan. Putra 5 koin, tepuk tangan. Femas 12 koin. Dan Tommy 11 koin. Pemenangnya Femas. Tapi sekarang, ayo kita balapan. Boleh? Ayo semuanya siap? Yona membayar semua kejahatannya itu. Udah deh, nggak usah cari perkara. Papa pasti akan bela habis-habisan perempuan itu. Preti, kamu tenang aja. Papa nanti malam pergi ke Bandung. Mungkin sekitar 1 atau 2 hari. Dan nanti malam ada waktu yang tepat. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Ya udah deh, terserah kamu aja. Tapi kamu hati-hati ya.
Bagus ya, Pak. Pak, besok aku mau kasih lihat jam ini ke pacarku ah. Femas, papa kan udah bilang, jangan suka ngomong soal pacar. Kamu tuh masih kecil, bilang aja teman kamu. Emang bedanya teman sama pacar apa, Pak? Ya, kalau temen ya temen. Terus kalau pacar? Kalau pacar itu orang yang kamu sayang, Femas. Femas sayang Abel kok. Berarti Abel pacar Femas dong. Femas, kalau pacar itu sayangnya beda. Hah? Beda gimana? Femas, pokoknya papa nggak mau dengar kamu ngomong soal pacar lagi dan ngebahas masalah ini ya. Kok papa jadi marah gitu sih sama Femas? Enggak kok sayang, papa nggak marah kok. Ya. Udah deh, Femas mau ke atas dulu ya. Ada apa sih, Mas? Biasa Femas, ngomongin soal pacar lagi. Namanya juga anak kecil, pengen tahunya kan tinggi. Minum dulu dong. Ku tersanjung. Iya, Den? Oma kemana ya? Nggak tahu tuh, Den. Sejak tadi belum keluar kamar, Den. Oma? Oma? Oma kenapa, Oma? Oma? Nanda, tadi malam ada penjahat masuk kamar Oma. Aduh. Kok ada orang yang tega berbuat seperti ini sama Oma? Emangnya Oma pernah salah apa sama orang? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah Oma tunggu sini aja ya. Saya lapor polisi ya. Polisi? Jangan Nanda, jangan. Oma nggak apa-apa kok, cuma memar aja. Nggak apa-apa. Nggak. Oh ya udah deh, ayo kita ke dokter aja Oma ya. Aduh, pinggang. Aduh, sakit. Aduh, Ma, sakit. Mama. Ngeliatin deh, Ma, bagus kan? Loh, Abel? Ini jam dari siapa? Dari Femas, Ma. Hadiah dari Papa untuk Femas kan banyak, Ma. Papanya Abel kan nggak ada. Makanya Femas kasih ke Abel. Mama nggak marah kan? Nggak apa-apa, sayang. Abel, Mama kan udah pernah bilang sama Abel, kamu tuh nggak pernah boleh menerima apapun dari siapapun. Itu nggak bagus, Abel. Ayo kembaliin jamnya sama Femas. Biarin aja yang pakai jamnya. Aduh Mbak, saya emang sengaja nggak membiasakan Abel untuk menerima apapun dari siapapun. Soalnya nanti kalau hal itu dibiasain, nanti kalau ada orang nggak suka sama kita, terus dengan gampangnya memberikan Abel sesuatu cuma untuk merampas dia dari saya kan bisa. Mas, pulang dulu ya. Ayo, Mas. Mungkin dia tersinggung dengar perkataan Femas yang menggugah emosi dia. Karena dia itu kan ditinggalkan suaminya untuk menikah dengan perempuan lain. Tapi sebenarnya apa yang buat dia trauma ya? Entahlah, Mas. Tapi saya nggak bisa bayangin kalau kejadian itu menimpa saya. Saya mesti ngomong apa sama Femas kalau dia tanya tentang papanya? Seperti Abel nanya papanya ke mamanya. Terima kasih ya, Mas. Saya bangga sama Mas Denny. Saya berharap mamanya Abel bernasib sebaik saya dengan menemukan orang sebaik Mas Denny. Kapan Papa pulang, Pak? Kapan bawain ambil hadiah?
semoga Tuhan menghukum kamu atas penganiayaan kamu terhadap badan anak kita. Dia menambahkan kamu, Denny. Tapi kenapa kamu meninggalkan kami? Dan kamu pergi ke perempuan lain? Kok Mama nangis? Gak apa-apa, sayang. Yang Abel ya, Ma. Abel janji nggak bakalan inget Papa lagi. Abel janji nggak bakalan nunggu hadiah dari Papa. Abel janji nggak nerima hadiah dari siapa-siapa. Berarti? Loh, kamu kenapa, Nanda? Nggak apa-apa. Kamu tahu nggak? Haji! Aku sekarang lagi bikin ramuan buat ngerjain Nona. Dicampur lada. Aduh, nggak kebayang deh. Haji! Gimana rasanya kalau misalnya ditempelin di lukanya Yona? Yaudah, saya kesana sekarang ya. Enggak. Kamu gak usah sini. Nanti biar aku ceritain lo telepon aja. Ya? Ya udah deh. Ya udah deh. Aduh. Nanda. Iya, Oma sebentar, Oma. Oh, sakit, Nanda. Obat apa ini, Nanda? Ini obat tradisional, Oma. Obat ini buat pegelinu, ngilangin marmumar, Oma. Aduh. Tahan, Oma, tahan. Aduh, Nanda pelan-pelan. Oma, obat ini ampuh banget, Oma. Buat pegel-pegel, buat marmumar ya, Oma ya. Sakit, Nanda. Sebentar. Aduh, perih. Iya. Sekarang muka Oma ya. Iya. Pelan-pelan, Nanda. Iya. Baunya kok gini sih, Nanda? Obatnya emang agak bau, Oma. Namanya juga obat tradisional. Kok baunya begini sih, Nanda? Ayo, Cik. Oma, namanya juga obat tradisional, Oma. Makanya baunya agak aneh. Oma, jangan dicuci dulu, Oma ya. Muka sama tangan Oma ya. Oma tahan, saya panggil Bibi ya. Aduh, tapi panas, Nanda. Tahan, Oma, tahan. Ini ntar akan cepat sembuh, Oma ya. Oma cuci ya. Jangan, Oma, jangan. Oma tunggu sebentar. Jangan biar kering, Oma ya. Bibi! Ku tersanjung.
Mau apa kamu? Saya mau menuntut kakak kamu tentang anak saya di pengadilan. Jadi saya minta kamu jangan ikut campur. Kakak saya? Sekarang di mana Kak Indah? Dan! Kak Indah? Dan kamu kemana aja, Dan? Kakak dengar kamu sudah meninggal. Siapa yang bilang? Andre, papanya Mita. Cukup! Hentikan semua sandiwara ini. Dan kamu, Indah, demi keselamatan kamu, sebaiknya kamu menyerahkan anak laki-laki saya. Sampai mati pun, saya tidak akan pernah memberikan anak saya sama kamu, Irwin. Jangan coba-coba ngancam kakak saya ya. Mana? Saya tidak akan pernah memberikan anak saya sama kamu, Irwin. Sabar, Erwin, sabar. Saya akan coba membantu kamu untuk mendapatkan anak kamu lagi. Tapi tolong, lepaskan Kak Indah. Saya tidak percaya omongan kamu. Saya hanya akan membebaskan Indah kalau kamu bisa menyerahkan anak saya ke hadapan saya. Ayo, Indah. Nani!